Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4757, 4758, 4759. Lin Kevan tiba-tiba melangkah maju, lalu sambaran guntur melesat dari tubuhnya ke langit. Dalam sekejap, seluruh aula diselimuti oleh guntur. Melihat ini, Dev dan anak buahnya mundur dan menjauh dari area guntur. Lumayan, penguasa aula ke-10 mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya dan bilah hitam tak berujung muncul. Guntur di langit langsung terputus oleh bilah hitam itu. Kemudian suatu kekuatan dahsyat tiba-tiba meletus. Seluruh guntur dan kilat menghilang, dan sosok Lin Kevan terus mundur, dan dia mundur puluhan langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Melihat ini, Dev dan yang lainnya sedikit mengernyit. Kakak keempat, kamu. Dev ingin membujuk Lin Kevan, tetapi dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Lin Kevan berubah menjadi sambaran guntur dan menghilang seketika. Melihat hal itu, penguasa aula ke-10 tiba-tiba mengayunkan pedang hitam di tangannya ke depan. Wus, cahaya hitam tiba-tiba turun dari langit dan merobek kehampaan. Guntur yang berubah menjadi Lin Kevan benar-benar hancur oleh cahaya hitam. Lin Kevan terlempar mundur lagi, wajahnya tampak pucat pasi. Penguasa aula ke-10 membalik telapak tangannya, dan bilah hitam di tangannya berubah menjadi kabut hitam, mengelilinginya. Sungguh, senjata roh. Mata Lin Kevan penuh dengan rasa iri. Jelaslah bahwa bilah hitam yang digunakan oleh penguasa aula ke-10 dapat mengubah bentuknya sesuka hati. Dapat dilihat bahwa bilah hitam itu sudah memiliki roh dan juga telah mengembangkan kecerdasan. Penguasa aula ke-10 menatap Lin Kevan dengan dingin, ternyata, guntur tangga surgawi hanya seperti ini, tidak ada yang istimewa. Kakak keempat, apakah kamu baik-baik saja? Dev bertanya pada Lin Kevan. Aku tidak akan mati, aku akan bertahan sedikit lagi. Semuanya masih baik-baik saja. Lin Kevan meludah dengan keras dan menatap tajam ke arah penguasa aula ke-10. Baiklah, aku akan menunggu sebentar, dan kami akan membunuh sisanya di aula ke-10. Kata Dev. Lin Kevan mengangguk, lalu berubah menjadi sambaran guntur lagi dan langsung menuju ke penguasa aula ke-10. Melihat ini, Dev berteriak keras, pergi, bunuh orang lain di aula ke-10 dulu. Ketika Suan Bin dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua mengambil tindakan dan langsung mendatangi orang-orang dari aula ke-10. Pangeran ke-10 mengerutkan kening dan berteriak, semuanya, bersoraklah dan bunuh orang-orang ini. Ayah akan meminta penghargaan untuk kalian dari aula utama. Setelah pangeran ke-10 selesai berbicara, dia langsung pergi ke Dev. Dia masih mengerti prinsip tangkap pemimpin dulu. Orang-orang ini dibawa oleh Dev. Selama Dev terbunuh, orang-orang ini secara alami akan runtuh dan menghilang. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan menatap pangeran ke-10 yang berlari lurus ke arahnya, dan dia tertawa dalam hatinya. Anak kecil, beberapa waktu lalu aku takut padamu, jadi aku biarkan kau bersikap sombong. Namun, hari ini aku akan mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya dan menebas. Pedang pembunuh naga milik Dev membelah langit, cahaya pedang itu bagaikan seekor naga, dan langsung menebas ke arah pangeran ke-10. Meskipun pangeran ke-10 bereaksi cepat, dia masih selangkah terlalu lambat. Lengan kirinya terpotong oleh energi pedang-pedang pembunuh naga, dan darahnya menyembur keluar. Ah! Pangeran ke-10 menjerit melengking, terhuyung mundur, dan wajahnya berubah sepucat kertas dalam sekejap. Anakku, melihat kejadian ini, mata penguasa aula ke-10 dipenuhi amarah dan wajah mereka yang awalnya tenang langsung berubah. Bilah hitam di tangannya bergetar hebat dan berubah menjadi kilat hitam, menuju langsung ke arah Dev. Dev, kamu mencari kematian. Suara penguasa aula ke-10 bagaikan guntur yang menggetarkan seluruh aula. Dev merasakan niat membunuh dari penguasa aula ke-10 dan merasakan sedikit hawa dingin di hatinya, tetapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menggenggam erat pedang pembunuh naga dan bergegas maju. Klaang! Pedang pembunuh naga bertabrakan dengan bilah pedang hitam, menghasilkan suara benturan logam yang memekakkan telinga. Dev hanya merasakan lengannya mati rasa, dia pun terkejut dan mundur beberapa langkah, namun penguasa aula ke-10 tidak bergerak sama sekali, terlihat jelas bahwa kekuatannya jauh lebih unggul dari Dev. Tuan Chen, hati-hati. Melihat ini, Hua Yuying segera membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Dalam sekejap, sebuah formasi terbentang di bawah kakinya. Kemudian rune yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di udara dan berubah menjadi tirai cahaya, menyelimuti Dev. Biarkan formasi melindungimu.
Hua Yuying berteriak dengan suara rendah, dan kekuatan formasi itu langsung ditambahkan ke Dev, menyebabkan auranya melonjak dan pertahanannya meningkat pesat. Penguasa aula ke-10 mendengus dingin dan mengayunkan bilah hitam di tangannya lagi. Cahaya bilah hitam itu menyapu seperti badai. Dengan bantuan kekuatan formasi, Dev masih nyaris tak mampu menahan serangan penguasa aula ke-10, tetapi setiap kali terjadi tabrakan, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan menghantam tubuhnya. Ding, ding, ding. Pedang pembunuh naga dan bilah hitam terus bertabrakan, percikan api beterbangan, kuku-kuku jari Dev retak, darah mengalir di gagangnya, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan bertahan. Nak, kalau kamu tidak sanggup, biarkan aku bermain dengannya, ujar Raja Iblis Awan Merah. Jangan khawatir, senior, aku masih bisa bertahan, kata Dev. Alasan mengapa Dev begitu percaya diri datang ke aula ke-10 untuk menimbulkan masalah juga karena keberadaan Raja Iblis Awan Merah. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan lain selain membiarkan Raja Iblis Awan Merah mengendalikan tubuhnya dan melakukan pembunuhan massal. Tuan Chen, tunggu sebentar. Suara Hua Yuying datang dari belakang, dan kekuatan formasinya terus-menerus disuntikkan ke tubuh Dev, membantunya menahan serangan penguasa aula ke-10. Akhirnya, dalam tabrakan dahsyat, bilah hitam milik penguasa aula ke-10 mengeluarkan suara keras, dan sebuah retakan muncul di bilah hitam itu. Wajah penguasa aula ke-10 berubah, dan sebelum dia bisa bereaksi, energi pedang-pedang pembunuh naga telah menyerang lagi. Retak, pedang hitam itu akhirnya tidak dapat menahan serangan ganas pedang pembunuh naga dan hancur total. Apa? Penguasa aula ke-10 menatap pecahan bilah pedang hitam di tangannya dengan kaget, matanya penuh ketidakpercayaan. Pedang hitam ini adalah senjata roh kelahirannya, yang memiliki roh, namun itu dihancurkan oleh pedang pembunuh naga milik Dev. Dev, beraninya kau menghancurkan senjata rohku. Penguasa aula ke-10 meraung, auranya tiba-tiba melonjak, dan ilusi wujud Buddha setinggi 100 kaki mengembun di belakangnya. Ilusi Buddha berwajah garang dan memegang kapak besar di tangannya, seakan ingin menghancurkan segalanya. Dewa penghancur Buddha, penguasa aula ke-10 mengeluarkan raungan rendah, lalu tiba-tiba mengayunkan kapak raksasa di tangan ilusi Buddha, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan menyerbu langsung ke arah Dev. Dev merasakan kekuatan yang mengerikan itu dan terkejut, tetapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mencengkeram pedang pembunuh naga dengan erat dan maju untuk menghadapi musuh. Kekuatan naga, Dev berteriak pelan, dan cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari pedang pembunuh naga. Seekor naga emas, raksasa terbang keluar dari pedang dan langsung menuju ke ilusi wujud Buddha dari penguasa aula ke-10. Boom, naga raksasa itu bertabrakan dengan kapak raksasa, menimbulkan suara keras yang mengguncang bumi. Seluruh aula bergetar hebat, seolah-olah seluruh dunia akan runtuh kapan saja. Pertarungan antara Dev dan penguasa aula ke-10 memasuki tahap yang sangat panas. Kekuatan kedua belah pihak terus bertabrakan, dan seluruh ruang bergetar hebat. Hua Yuying berusaha sekuat tenaga mempertahankan formasi dan membantu Dev menahan serangan penguasa aula ke-10. Kita harus menang, Hua Yuying bergumam dalam hati, kekuatan formasi di tangannya terus-menerus disuntikkan ke tubuh Dev, membantunya melawan kekuatan mengerikan dari penguasa aula ke-10. Pertarungan masih berlangsung, dan hasilnya masih belum diketahui, tetapi mata Dev menjadi semakin bertekad. Dia tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang mempercayainya. Suan Bin dan yang lainnya mengikutinya tanpa mempedulikan bahaya. Bahkan jika orang-orang ini mengikutinya demi keuntungan, selama mereka bisa bertarung sampai mati bersamanya di aula ke-10, mereka akan menjadi saudaranya. Dev menarik napas dalam-dalam. Segala macam kekuatan dalam tubuhnya melonjak liar, dan cahaya keemasan di pedang pembunuh naga menjadi semakin menyilaukan. Dia tiba-tiba melompat, tubuhnya secepat kilat, dan menyerbu langsung ke arah ilusi Buddha dari penguasa aula ke-10. Wus, tubuh Dev kini telah diperkuat dan dia memiliki tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan untuk melindunginya. Dengan bantuan Hua Yuying, bahkan jika dia bertarung secara langsung, Dev tahu bahwa hidupnya tidak akan dalam bahaya. Boom, boom, tiba-tiba, semua orang merasakan gelombang kejut yang dahsyat meledak dari tengah, mengguncang semua orang ke belakang. Ilusi Buddha dari penguasa aula ke-10 meledak dan berubah menjadi gelombang kejut. Dev juga terdorong mundur oleh gelombang kejut, dan tubuhnya seperti ditekan oleh gunung. Melihat ini, Hua Yuying terus merapal mantra untuk menghentikan tubuh Dev. Saat ini, Hua Yuying sudah berkeringat dingin. Dev baru saja menstabilkan tubuhnya ketika dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya lagi. Wah! Cahaya pedang itu pecah, dan Dev terpental mundur lagi. Di hadapan penguasa aula ke-10, Dev berusaha sekuat tenaga tetapi tidak dapat mengalahkannya. Saat Dev terlempar mundur, dia dililit oleh kekuatan lembut dan tubuhnya langsung stabil. Dev tahu bahwa ini adalah mahakarya Hua Yuying. Jika Hua Yuying tidak membantu, Dev tidak akan mampu bertarung dengan penguasa aula ke-10 sampai sekarang.
Penguasa Aula ke-10 memiliki ekspresi serius, tidak lagi menunjukkan penghinaan yang baru saja ditunjukkannya. Tangan kanannya retak dan darah mengalir keluar. Penguasa Aula ke-10 menatap Hua Yuying dengan dingin, matanya dipenuhi rasa kebencian dan niat membunuh. Jika bukan karena bantuan Hua Yuying, Dev mungkin sudah dikalahkan sejak lama. Apa hubunganmu dengan Dev? Mengapa kamu banyak membantunya? Penguasa Aula ke-10 bertanya pada Hua Yuying. Hua Yuying tersenyum tipis, dia yang membayar, aku yang kerja keras, begitulah hubungannya. Dibayar untuk disewa. Penguasa Aula ke-10 tertegun sejenak, lalu melirik yang lain dan bertanya, apakah kalian semua sama? Yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka semua mengangguk. Siapa di antara mereka yang tidak mengambil batu abadi Dev? Berapa banyak sumber daya yang dihabiskan Dev untuk dapat mempekerjakanmu guna menangani Aula ke-10ku? Penguasa Aula ke-10 bertanya. Dia sangat penasaran tentang berapa banyak keuntungan yang bisa diperoleh orang-orang ini yang akan memungkinkan mereka mengambil risiko melawan Aula ke-10 miliknya. 10.000 batu abadi, kata Chang Yue sambil mengulurkan jarinya. 10.000 batu spiritual abadi. Penguasa Aula ke-10 tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak, hahaha, ini konyol, 10.000 batu spiritual abadi bisa membuatmu bekerja untuknya. Aku bisa memberi kalian masing-masing 20.000 batu abadi. Selama kalian meninggalkan Aula ke-10, batu abadi akan segera disetorkan ke akun kalian. Mendengar perkataan penguasa Aula ke-10, Suan Bin dan yang lainnya sedikit terkejut. Jangan repot-repot menabur perselisihan. Tidak peduli berapa banyak yang kalian tawarkan kepada kami tidak akan pernah meninggalkan saudara ipar kami. Lin Kevan tahu bahwa penguasa Aula ke-10 sedang menggunakan batu abadi untuk memecah belah mereka, jadi dia buru-buru berbicara. Orang ini, yang memanggil Dev sebagai saudara iparnya, tentu tidak akan pergi hanya demi 20.000 batu abadi. Penguasa Aula ke-10 mengabaikan Lin Kevan dan mengalihkan perhatiannya ke Hua Yuying, pikirkanlah. Selama kamu tidak membantu Dev, aku akan segera memberimu 20.000 batu abadi. Dan jika kamu juga membantuku, aku akan memberimu 30.000. Penguasa Aula ke-10 tahu bahwa keberadaan Hua Yuying, Master Formasi, benar-benar memengaruhi penampilannya. Dev melirik Hua Yuying. Dia juga ingin tahu pilihan apa yang akan diambil Hua Yuying. Lagi pula, mereka baru saling kenal dalam waktu singkat dan mereka berkumpul hanya demi keuntungan. Aku orang yang berprinsip, karena aku telah menerima batu abadi dari Tuan Chen, aku akan membantunya sampai akhir. Hua Yuying berkata dengan dingin. Mendengar hal ini, Dev langsung berterima kasih kepada Hua Yuying dan mengacungkan jempolnya sambil berkata, Nona Hua, kamu baik sekali. Penguasa Aula ke-10 mengerutkan kening dan giginya gemeretak. Tuan Aula ke-10, apakah yang kamu katakan itu benar? Pada saat ini, 3 kultivator berjubah hitam bertanya kepada penguasa Aula ke-10, tentu saja. Aku selalu menepati janjiku. Selama kamu tidak membantu Dev dan meninggalkan Aula ke-10, aku akan memberimu 20.000 batu spiritual abadi. Penguasa Aula ke-10 menepuk dadanya dan berjanji. Bukankah kamu baru saja mengatakan 30.000? Tanya seorang kultivator berjubah hitam. 30.000 jika kalian membantuku membunuh Dev, kata penguasa Aula ke-10. Keluarkan batu-batu abadinya, mari kita mulai berbisnis. Seorang kultivator berjubah hitam meminta agar batu-batu abadi dikeluarkan terlebih dahulu. Bersambung.